Atta sebagai YouTuber di Asia buat saya tuh bukan bukan sesuatu yang istimewa gitu ya. Artinya seharusnya banyak Atta-Atta yang lain. Tapi karena Atta sebagai YouTuber terus berinovasi dengan cara dan gayanya sebagai anak muda Indonesia, itu yang patut diapresiasi. Artinya dia juga bisa menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang lain yang lebih kreatif, yang lebih produktif, yang lebih inovatif dalam melihat situasi pergaulan, tren gaya hidup dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Kebetulan saat ini baru Atta yang bisa tampil seperti itu. Atta itu workaholic, artinya workaholic, dia sangat menghargai waktunya. Disiplin dia dalam berkreasi, berdisiplin dia dalam membuat konten, itulah yang membuat dia konsisten terhadap kerja dan kinerjanya. Itu juga yang membuat mungkin para selebgram atau YouTuber lain mengikuti seperti teman-teman Irfan Hakim, Raffi, apa segala macam. Tapi khas untuk Atta, dia ini tidak mau tampil dengan produk di luar yang dia pahamin. Jadi konsistensi Atta sebagai YouTuber itu yang apa namanya, yang membuat apresiasi anak-anak muda terhadap Atta itu meningkat, kira-kira gitu ya. Atta itu adalah sosok anak yang sangat santun terhadap orang tua, dan saya juga ya dibilang teman juga dekat, lebih dari teman, dibilang saudara juga, tapi kita juga lain darah. Tapi orang tuanya Atta itu pengen hadir, pengen tampil, pengen ini, cuman kan karena kondisi pandemi COVID, terus mereka ada di Malaysia sedang proses pengobatan, lalu kita siasati dengan Zoom, dengan video call segala macam, tidak mengurangi kehikmatan acara waktu itu. Terus dan intens kita berkomunikasi kepada bapak mamanya Atta gitu, sampai hari ini. Dan Atta sebagai anak yang paling tua dari sekian bersaudara sangat dihormati dan disayangi baik orang tua maupun adik-adiknya gitu. Enggak juga tuh, Atta selalu care kok, selalu peduli. Dibilang enggak udah. Oh ya, karena nggak berambisi. Mungkin ada titik-titik tertentu di mana Atta sebagai YouTuber jenuh, jadi dia juga akan berkreasi dengan produk lain. Sekarang kan dia sibuk dengan aktivitas organisasi juga kan, ngurusin bola, terus di IMI juga yang bersangkutan juga ada apa namanya kegiatan. Di luar itu dia juga punya side business, punya job business, hal-hal yang lain. Jadi ada kalanya juga harus hold dulu untuk sebuah produk YouTube. Terus tapi hal-hal lain sekarang juga Atta akan menjadi calon ayah dari anak yang digandung Aurel. Terus ya harus dong ada perbedaan dan perubahan ke depannya, itu harus lah. Pasti adalah titik jenuhnya seseorang untuk melakukan perubahan dalam aktivitas kehidupan, kira-kira gitu ya. Atta itu orang yang korektif gitu. Jadi artinya bang, aku gimana nih bang, aku nih udah seperti begini, menurut abang gimana? Kadang kan komentar saya sebagai abang angkatnya, kadang dia diskusi juga sama bapak pribadi, Pak Ketua IMI sebagai ayah angkatnya. Jadi dia tidak cuek, tidak apatis terhadap lingkungan, malah penuh dengan hal-hal yang sifatnya koreksi gitu loh. Sering sekali, bang nih saya ada kondisi ini gimana. Kadang saya juga enggak tak, jalan aja, nggak apa-apa, enggak tak, ngalir aja gitu. Oh yang ini jangan dulu, oh ini seperti ini, itu kan biasa gitu. Kembali lagi kepada Atta, karena kalau kemarin Atta berbuat dan bertindak mungkin dia sendiri. Hari ini Atta kepala rumah tangga, Atta suami dari seorang istri, Atta juga calon ayah. Dia akan menyesuaikan. Kalau dia bertanya kepada saya, mungkin karena dianggap saya lebih dulu mengalami hal-hal, punya pengalaman lah terdahulu. Walaupun saya juga bukan YouTuber dan public figure. Nah kalau ke bapak, pendapat dan ini sebagai seorang orang tua, sebagai ayah, sebagai panutan, sebagai apa, minta pendapat dan saran itu adalah hal yang wajar dan manusiawi menurut saya untuk perbaikan.
wajar lah, pohon semakin tinggi angin semakin kencang, di mana-mana pun terjadilah hal-hal kayak begitu. Nah di situlah letaknya Atta untuk lebih bijak, tenang, sabar menghadapi gangguan, menghadapi cobaan, menghadapi ujian, dan itu adalah wajar. Saya anggap begitu seperti Atta. Walaupun mungkin dia sebagai anak muda yang baru mengalami kondisi-kondisi yang sifatnya mungkin kondisional gitu.